Selamat datang di Jawa Update RMS Titanic. Nama ini langsung membawa kita ke dalam kisah kemewahan dan tragedi yang tak terbayangkan. Kita semua tahu ceritanya. Sebuah kapal raksasa yang disebut tak bisa tenggelam menabrak gunung es di Atlantik Utara dan karam. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa tabrakan es itu hanyalah puncak dari badai sempurna yang terdiri dari kesalahan manusia, cacat material tersembunyi, dan bahkan intervensi kosmik? Selamat datang di sebuah eksplorasi mendalam di mana kita akan mengungkap teori-teori alternatif, peluang penyelamatan yang terlewatkan, dan fakta-fakta mengerikan tentang apa yang sebenarnya menenggelamkan kapal terbesar di dunia pada masanya. Mari kita mulai dengan sang pembunuh, gunung es itu sendiri. Ini bukanlah gumpalan es biasa. Diperkirakan berasal dari gletser di Greenland. Es ini telah terbentuk dari salju selama kurang lebih 100.000 tahun. Saat memulai perjalanannya ke selatan, ukurannya sangat masif, mungkin sepanjang 500 meter. Meskipun menyusut drastis, saat mencapai jalur pelayaran Titanic, beratnya masih sekitar 1,5 juta ton. Jadi, mengapa para kru terlambat menyadari kehadirannya? Ada beberapa faktor yang bekerja melawan mereka. Yang pertama adalah kondisi laut. Malam itu, Atlantik Utara sangat tenang. Seolah permukaannya terbuat dari kaca. Biasanya, ombak kecil akan memecah di dasar gunung es, menciptakan garis busa putih yang menjadi tanda visual. Tanpa ombak, tidak ada peringatan sama sekali. Kedua, ada teori yang dikenal sebagai gunung es hitam. Beberapa ahli menduga gunung es tersebut mungkin berwarna sangat gelap atau kotor, bisa jadi karena baru saja terbalik, atau membawa abu vulkanik dari Islandia. Objek gelap menyerap cahaya, membuatnya hampir tak terlihat di malam tanpa bulan yang gelap gulita. Dan inilah fakta yang paling menyakitkan. Para pengintai di sarang gagak tidak memiliki teropong. Kunci lemari yang berisi teropong telah dibawa secara tidak sengaja oleh David Blair, perwira yang dimutasi tepat sebelum kapal berangkat. Dalam kegelapan mutlak, teropong mungkin telah memberi mereka waktu beberapa detik yang sangat krusial, waktu yang cukup untuk mengubah takdir. Namun, tabrakan es mungkin hanya pemicu. Para peneliti kini percaya bahwa Titanic sudah cacat jauh sebelum berlayar. Salah satu teori paling kuat adalah tentang kebakaran bunker batubara. Sebuah foto yang diambil di Belfast sebelum pelayaran menunjukkan noda jelaga hitam yang mencurigakan di lambung kapal, tepat di belakang area tempat tabrakan terjadi. Teori ini menyatakan bahwa kebakaran batubara di salah satu bunker kapal telah terjadi selama hampir 3 minggu sebelum keberangkatan, bahkan saat penumpang sudah naik. Meskipun api akhirnya berhasil dipadamkan, panas yang ekstrem selama berminggu-minggu diduga telah melemahkan struktur baja lambung kapal hingga 75%. Ini menjadikannya sangat rapuh dan mudah robek saat benturan, alih-alih hanya bengkok atau bergeser. Selain api, para ahli metalurgi menemukan kelemahan material lainnya. Paku keling. Analisis menunjukkan bahwa paku keling yang digunakan di bagian lambung depan dan belakang Titanic, yang merupakan area paling rentan, mengandung kadar kotoran atau terak yang sangat tinggi. Hal ini membuat paku keling menjadi rapuh dan getas, terutama dalam suhu air Atlantik Utara yang sangat dingin. Saat terjadi benturan, paku-paku ini tidak kuat menahan tekanan, melainkan pecah dan patah seperti kaca. Akibatnya, pelat-pelat baja besar terpisah, dan air membanjiri 6 kompartemen sekaligus. Ingat, Titanic hanya dirancang untuk tetap terapung jika maksimal 4 kompartemennya yang banjir. Kebocoran di 6 kompartemen adalah vonis mati bagi kapal ini. Teori lain bahkan melibatkan luar angkasa. Tepat pada malam kejadian, terjadi fenomena supermoon yang langka. Bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi, menghasilkan pasang surut ekstrem yang diduga menarik lebih banyak gunung es dari perairan dangkal Greenland ke jalur pelayaran di selatan. Lebih jauh lagi, aurora borealis atau cahaya utara terlihat jelas malam itu, menandakan adanya badai geomagnetik yang kuat. Ada spekulasi bahwa badai ini mungkin telah mengganggu peralatan navigasi kapal, seperti kompas, dan yang lebih penting, mengacaukan sinyal radio. Gangguan ini mungkin telah memperlambat komunikasi yang sangat penting untuk meminta bantuan. Kesalahan-kesalahan kecil lainnya juga turut menyumbang pada besarnya tragedi. 2 kapal yang seharusnya dapat menyelamatkan ratusan nyawa malah gagal bertindak. SS Californian, kapal terdekat, bahkan sudah berhenti karena dikelilingi es. Mereka melihat suar putih yang ditembakkan dari Titanic. Tetapi sang kapten mengira itu hanyalah kembang api pesta dari sebuah kapal mewah. Operator radionya juga sedang tidur dan tidak mendengar panggilan darurat. Yang lebih mengejutkan, ada sebuah kapal misterius yang dikenal sebagai kapal Samson. Samson diduga berada di area tersebut.
namun berlayar tanpa lampu karena sedang melakukan perburuan anjing laut secara ilegal. Ketika awaknya melihat suara Titanic, mereka mengira itu adalah penjaga pantai. Karena takut ditangkap, mereka memilih melarikan diri menjauh dari lokasi bencana. Namun di tengah kekacauan dan keputusasaan ini, muncullah kisah-kisah keberanian yang luar biasa. Ada Joseph Laroche, satu-satunya penumpang kulit hitam di kelas 2. Ia adalah seorang insinyur dari Haiti yang fasih berbahasa Prancis dan Inggris. Dengan tenang, ia memastikan istri dan kedua putrinya yang masih kecil berhasil naik ke sekoci penyelamat sebelum ia sendiri tewas bersama kapal. Ada pula pasangan lansia Isidore dan Ida Strauss, pemilik department store terkenal Macy's. Ida menolak untuk naik sekoci tanpa suaminya. Dia berkata, "Kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kau pergi, aku ikut." Mereka terakhir kali terlihat duduk bergandengan tangan di dek saat kapal mulai tenggelam. Keduanya meninggal bersama. Artefak yang ditemukan dari dasar laut memvisualisasikan tragedi ini dengan sangat kuat. Sebuah arloji saku yang berhenti tepat pada jam 2:20 pagi saat kapal tenggelam di bawah permukaan air. Sebotol parfum yang setelah 100 tahun masih mengeluarkan aroma wewangiannya, dan yang paling ikonik, biola milik pemimpin band Wallace Hartley yang terus memainkan musik untuk menenangkan penumpang hingga shot-shot terakhir. Tragedi ini segera memunculkan perdebatan tentang bagaimana sebenarnya kapal itu tenggelam. Banyak saksi mata yang selamat, seperti penumpang kelas 1 Jack Tyer, bersikeras bahwa kapal patah menjadi 2 sebelum karam. Namun, investigasi resmi Inggris dan Amerika pada saat itu menyimpulkan bahwa kapal tenggelam dalam keadaan utuh. Misteri ini baru terpecahkan pada tahun 1985 ketika Robert Beller dan timnya menemukan bangkai kapal di dasar laut. Teori patah terbukti benar. Bangkai kapal itu terbelah menjadi 2 bagian besar, bagian haluan dan buritan yang terpisah sekitar 600 meter satu sama lain di dasar samudra. Baru-baru ini, pada tahun 2022, pemindaian digital 3D beresolusi tinggi telah memberikan kita pandangan kering pertama dari seluruh bangkai kapal. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk memvisualisasikan bagaimana kapal tersebut patah, bukan pada sudut yang curam seperti di film, melainkan pada sudut yang lebih rendah, sebuah mekanisme yang dikenal sebagai V-brake. Ini menunjukkan betapa besar tekanan yang dialami struktur kapal saat itu. Namun, nasib bangkai kapal ini tidak akan bertahan selamanya. Sejak ditemukan, bangkai Titanic telah diserang oleh bakteri pemakan besi yang dinamai Alomonas chitanica. Bakteri ini perlahan-lahan mengubah baja kapal menjadi formasi karat rapuh seperti stalaktit yang disebut rusticles. Ilmuwan memperkirakan bahwa kerangka legendaris ini akan hancur total dan menghilang. Dari dasar laut sekitar tahun 2030, hanya menyisakan tumpukan debu di dasar samudra. Tragislah nasibnya, tetapi Titanic pada akhirnya adalah sebuah pelajaran abadi. Tenggelamnya kapal ini bukan hanya tentang gunung es, ini adalah hasil dari badai sempurna. Perpaduan takdir buruk, kesombongan, kesalahan manusia yang fatal, dan kelemahan teknis yang tersembunyi. Sebuah kisah yang akan terus kita pelajari dan kita ingat selama sisa-sisa kemegahannya masih ada di dasar Atlantik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!